Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep ketuhanan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu 1. Devi Nurlisa M, 2. Lia Purwaningsih, 3. Hanif, 4. Eka Sri Mulyanti. Masuk materi yang pertama, yaitu tauhid adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh seseorang muslim karena itu tauhid termasuk ajaran dasar Islam. Ilmu tauhid berkaitan dengan hakikat Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan saran bagi seseorang hamba untuk bertemu dengannya. Tauhid sendiri berasal dari bahasa Arab dan diambil dari kata wahada yuwahidu tauhid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Maknanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, segala sesuatu kekhususannya. Tauhid rububiyah yaitu hanya percaya Allah dalam semua hal penciptaan, penaklukan, dan pengaturan. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya, menguasai semua yang ada di semesta, dan mengurus semua hal yang berada di dunia ini. Bisa diartikan juga bahwa Allah sebagai Khalik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan menetapkan aturan. Menurut Ja'far bin Jarir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengikat aktivitas seorang Muslim. Allah adalah yang diibadahi oleh segala sesuatu dan oleh semua ciptaannya. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas berpendapat, Allah adalah yang memiliki hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Isa bin Maryam, ketika disumpah oleh ibunya masuk Islam, berpendapat, Allah adalah Tuhannya Tuhan-Tuhan. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa, sholat, tawakal, dan masih banyak lagi dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk sikap zolim yang besar di sisinya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Quran Surat Al-Fatihah ayat kelima. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Semua yang ada di langit dan di bumi harus taat kepada Allah sebagai penguasa tunggal. Manusia yang memposisikan diri seperti Allah dalam ajaran tauhid disebut takut, melampaui batas. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dari tahapan mengenal hakikat Allah, marifatullah, melalui wahyunya berupa ayat kauliyah, samiyah, Al-Quran dan hadis, yaitu dengan menggunakan saran pendengaran, penglihatan, dan akal. Macam sifat Allah. 1. Sifat subutiyah, yaitu sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya di dalam Al-Quran atau melalui perkataan Rasulullah. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya celah dan kekurangan, seperti ilmu yang artinya mengetahui, hayah yang artinya hidup, istiwa yang artinya bersemayam, dan lain sebagainya. 2. Sifat zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hayah yaitu hidup, kalam yang artinya berbicara, ilmu yang artinya mengetahui, hudrah yang artinya berkuasa, dan irodah yang artinya keinginan. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terikat dengan masya yang artinya kehendak Allah Azza wa Jalla, seperti istiwa yang artinya bersemayam di atas arsy, dan nuzul yang artinya turun. 4. Sifat salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan atau ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya melalui Al-Quran atau sabda Rasulnya. Dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan dan tercela. Contohnya, maut yang artinya kematian, naum yang artinya tidur, jahil yang artinya kebodohan, nisyan yang artinya kelupaan, dan sifat-sifat tersebut wajib dinafikan atau ditolak dari Allah Azza wa Jalla.
dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurlisa Muswiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tauhid al-Asma wa Sifat. Tauhid al-Asma wa Sifat yaitu mengesahkan Allah SWT dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi disebut Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama. Kaidah tentang nama dan sifat Allah. 1. Nama dan sifat Allah adalah sesuatu yang tauqifiyah, yaitu hanya berdasarkan wahyu dan tidak ditetapkan kecuali hanya berdasarkan lafal Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Keyakinan tentang sifat Allah seperti keyakinan tentang zatnya. Maksudnya, sifat dan zat dan perbuatan Allah tidak serupa dengan apapun, karena Allah memiliki zat secara hakiki dan zatnya itu tidak serupa dengan zat apapun selainnya. Maka demikian pula Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Semua nama Allah adalah baik dan sama sekali tidak ada yang buruk, karena nama-nama itu menunjukkan zat yang memiliki nama tersebut yaitu Allah. Nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan sedikitpun dari segala sisi. 4. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Manusia adalah subjek pendidikan sekaligus objek pendidikan, artinya sasaran atau bahan yang dibina sedikitnya adalah 6 konsep yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda, yaitu pertama sebagai Allah, yaitu artinya manusia diciptakan oleh Allah supaya untuk mengabdi kepadanya. Di antara sikap seseorang hamba yang harus diperlihatkan kepada Tuhannya adalah sikap tunduk, patuh, dan taat, semuanya tanpa pamrih. Kedua, Bani Adam. Pada hakikatnya manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Siti Hawa. Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Bashar. Manusia terdiri dari unsur materi, yakni dalam tampilan bentuk fisik material. Keempat, Insan. Penggunaan kata insan dalam Al-Quran untuk menggambarkan manusia dengan segala totalitasnya. Kelima, konsep al-ins mengisyaratkan arid atau tidak liar atau tidak biadab. Dalam konsep ini manusia merupakan kebalikan dari jin yang menurut dalil asli bersifat metafisik. Keenam, Ansnas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal mengenal, berinteraksi. Hubungan dalam membentuk karakter bangsa dapat dilihat dari pengertian tauhid itu sendiri, yaitu menjadikan suatu satu saja, sehingga dapat disimpulkan orang yang memiliki iman yang kuat, maka orang tersebut juga memiliki akhlak yang kuat. Jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki akhlak atau iman yang kuat akan berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan atau perilaku, karena dia tahu konsekuensinya, bahwasanya orang yang berbuat dosa akan mendapatkan ganjaran atau balasan
baik itu langsung di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu neraka. Oleh karena itu, hubungan tauhid dalam membentuk karakter bangsa, bahwasanya tauhid akan menjadikan akhlak seseorang itu baik, di mana jika individu dalam sebuah bangsa itu baik, maka akan menjadikan bangsa itu juga baik. Karena pribadi ataupun individu orang tersebut sudah memiliki keimanan yang kuat, otomatis bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang baik atau bangsa yang maju. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.